Selamat siang, Pak Nyoman. Ya, Pak Ismail, Oh iya, bagaimana kabarnya, Kanda? baik saja. Sehat? Sehat. Oh iya, mantap. Pokoknya Pak Nyoman nih, saya lihat semakin hari semakin muda, ya gitu ya. Eh, Hari ini kita akan melakukan izin Pak Nyoman, Kanda Kuga Gagah. Hari ini kita akan melakukan eh, supervisi nih, Kanda. Jadi ada waktunya nggak Kanda sekarang supervisi nih? Boleh nggak? Boleh, boleh. Kebetulan saya Boleh, lagi oke ada deh. waktu luang. Nah, jadi nanti Iya, posisi Kanda nanti akan sebagai coach. Kemudian kuncinya siapa nanti Kanda? Kuncinya siapa? Pak Sapardi. Pak Sabardi. Baik. Eh, di sini nanti di kegiatan ini ketika Pak Nyoman, Kanda Tiang yang akan menjadi coach, apa nanti eh, kompetensi yang akan ditingkatkan? Jadi kalau kompetensi yang akan saya upayakan untuk saya tingkatkan itu adalah dialog yang memberdayakan. Oh Jadi iya, percakapan yang memberdayakan, pertanyaan yang memberdayakan. Gitu. iya. Percakapan atau dialog yang memberdayakan luar biasa itu Pak. Di sana itu tujuannya Pak Nyoman memilih untuk meningkatkan dialog memberdayakan itu napi nih Pak Nyoman. Jadi di sini dialog tujuannya adalah bagaimana supaya kita tuh lebih aktif lagi, lebih bisa lagi, lebih pasif lagi dalam bagaimana menggali potensi dari kunci begitu. Luar biasa. Oke, oke, baiklah. Kalau begitu boleh kita mulai ya sudah dengan nanti Pak Nyoman sebagai coach dan Pak Sabardi sebagai coachnya. Sudah siap nih Pak Sabardi? Siap, Sudah siap? Pak. Oke, oke. Siapkan di sini tidak kalah pentingnya semua kita kehadirannya nggih, hadir penuh di dalam diskusi ini supaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama di sini bisa terlaksana begitu. Ya, begitu ya. Bisa dipahami nih Ki, rekan-rekan semuanya. Siap, siap. Oke. Siap, bisa. Kita mulai. Silakan Kanda Pak Nyoman Windarta, silakan menjadi coach. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk Bapak semua. Baik, Pak Sapardi, apa kabar hari ini? Baik, Pak Nyoman. Sempat saya dengar dari teman-teman, katanya Pak Sapardi cari-cari saya dari kemarin. Iya, ini Paman. Jadi saya cari Bapak ini dari bukan dari kemarin, malahan dari 2 hari yang lalu saya cari Bapak Gitu ya. ini. Jadi memang ada hal penting yang ingin saya curhatkan kepada Bapak terkait dengan kondisi saya begitu. Kalau boleh tahu ini ada apa kekurangan Pak Sapardi? Apa kira-kira yang dihadapi masalah? Jadi Kira-kira Pak. begini, Pak Man. Uh, Tujuan saya mencari Bapak ini kan begini, Pak. Jadi saya kepingin bercerita, mencurhatkan, berbagi tentang apa terkait dengan kondisi saat ini. Jadi saya sedang menghadapi masalah. Kan Bapak tahu kan, saya kan CGP. Yeah. CGP itu diminta untuk uh, membuat komunitas praktisi di sekolah. Nah, itu. Nah, ternyata ternyata kawan-kawan ini responnya sangat kurang sekali terhadap pembentukan komunitas praktisi ini gitu. Jadi seolah mereka tidak mau tahu begitu, Paman. Begitu. Jadi teman-temannya kurang begitu ingin tahu ya tentang keinginan untuk membangun komunitas praktisi ini jadinya gitu masalahnya. Jadi kira-kira kalau pernahkah Bapak sampaikan keinginan Bapak ini pada teman-teman sebelumnya gitu? Jadi kalau saya boleh cerita, Pak Man, jadi kepada kawan-kawan ini, kepada teman sejati sudah saya ceritakan. Cuman kepada atasan ini saya belum sampaikan apa yang saya punya mau begitu. Jadi tentang pembentukan komunitas praktisi ini, Pak Paman. Karena Bapak tahu kan, kita di CGP ini kan dituntut untuk bagaimana kita mampu mengimbaskan kepada rekan sejawat, termasuk juga terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi beban kita sangat berat sehingga saya berusaha maksimal dengan cara yaitu membangun komunitas
dengan cara pengembangan komunitas praktisi di sekolah. Hanya lewat itulah saya akan mampu mengimbaskan kepada rekan sejawat. Itu Paman. Jadi kira-kira kalau seandainya boleh saya tahu, berapa orang yang kira-kiranya mendukung Bapak di sekolah? Nah, kalau saya ingin sampaikan di situ bahwa jumlah tenaga di sekolah saya itu ada 9 orang ya. Jadi ada 9 orang, satu kepala sekolah dan satu orang CGP. Jadi sisanya ada 8. Nah, kalau saya sampaikan profil dari teman-teman saya itu adalah sesungguhnya teman-teman itu sebenarnya orangnya mau belajar. Mereka itu mau belajar, terus saya ingin tahu, cuman mereka itu menganggap saya itu adalah uh, teman sejawat. Jadi dengan Pak Sabardi kan teman, pasti ilmunya saya dengan itu sama ya, ikut saja sudah, biarkan sudah. Nah, itu tapi sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa bagaimana pentingnya membangun sebuah uh, komunitas praktisi, termasuk juga kepala sekolah ini saya belum, rencana saya sih ke depan ini mungkin dalam 2-3 hari saya mau sampaikan kepada kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa merespon dengan baik gitu. Adakah kira-kira teman sejawat CGP yang bisa Bapak dekati gitu untuk diajak untuk bersosialisasi di sana di sekolah? Kebetulan di sekolah saya tidak ada CGP di sekolah saya, tapi PP saya sudah saya minta kemarin untuk hadir datang ke sekolah saya untuk kita berbagi untuk bersosialisasi tentang pentingnya mengikuti program guru penggerak sekaligus bersosialisasi tentang bagaimana pentingnya membangun komunitas praktisi di sekolah. Itu sudah saya laksanakan, Paman. Kapan Bapak ajak gini Bapak PP-nya untuk bersosialisasi di sana di sekolah Bapak mengenai pentingnya komunitas praktisi ini? Pada saat Loka 3, itu saya sampaikan, pada saat Loka 3, karena saya juga sudah paham betul kan bagaimana alurnya kita Loka 1 sampai dengan Loka 6. Ternyata di Loka 4 itulah kita diminta untuk membentuk praktisi. Lebih baik saya ambil start lebih awal daripada saya belakangan. Harapan saya itu adalah begitu kita masuk ke Loka 4, komunitas praktisi sudah terbentuk. Itu harapan saya. Nah, jadi di Loka 3 itu saya sudah sampaikan kepada PP bahwa Bu PP, tolong bantu saya datang ke sekolah saya untuk mengadakan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya kita masuk mengikuti program CGP dan pentingnya kita membangun sebuah komunitas praktisi di dalam sekolah itu sendiri. Itu Paman. Dan Ibu PP dan Bapak Kepala Sekolah, apalagi kiat-kiat yang akan Bapak terapkan kira-kira untuk membangun komunitas praktisi ini? Kiat-kiat yang saya lakukan ini ada beberapa kiat yang saya lakukan untuk bisa supaya tercapai tujuan saya ini. Itu adalah saya mencoba untuk melakukan pendekatan kepada teman-teman ya, bercerita lah, duduk-duduk ya, bercerita kepada guru kelas 5, guru kelas 3, menyampaikan bahwa kalau Bapak besok masuk CGP, Bapak akan diajarkan untuk bagaimana mampu berinovasi, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu bagaimana cara Bapak membangun sebuah komunitas praktisi. Itu saya jelaskan. Itu manfaatnya mengikuti CGP kiat-kiat saya. Dan syukurnya, kalau saya melakukan pendekatan lewat perorangan, mereka mau mendengarkan. Tapi kalau kumpul-kumpul, mereka cuek karena mereka anggap bahwa saya itu sama dengan mereka, gitu, Pak. Ya, pendekatan, memang istilahnya namanya pendekatan dengan teman, dengan atasan, untuk menyadarkan kegiatannya memang ya pelan-pelan memang harus kita lakukan, memang tidak bisa serta-merta. Mau ke sesuatu yang baik memang harus membangun dari awal gitu. Nah, kalau seandainya dari ini, kapan akan Bapak lakukan ini kira-kira? Mulai kapan Bapak akan terapkan? Nah, dari beberapa langkah dan strategi yang saya gunakan tadi itu ya, rencana saya mau action ini adalah pada saat selesai Loka 4. Begitu selesai pulang dari Loka 4, saya akan langsung
eh, mengajak kawan-kawan itu untuk membentuk humas praksi, mengadakan sosialisasi sekaligus membentuknya. Sekaligus di situ nanti saya akan minta juga Bu PP untuk menjelaskan bagaimana pentingnya pengembangan komunitas praktisi di sekolah. Namun sebelum itu juga saya akan tetap komunikasi dengan kepala sekolah, dan kebetulan kepala saya ini juga ya respon terhadap kegiatan CGP itu cukup baik. Karena apa? Karena setiap saya menyampaikan izin, permakluman, itu beliau selalu legowo untuk memberikan saya izin. Dan yang kedua juga, begitu saya pulang dari Loka, dia panggil saya, tolong Pak Sabardi, sampaikan apa yang Bapak dapatkan dari Loka 3, Loka 2, atau dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi dia minta saya menyampaikan untuk diimbaskan. Jadi action saya itu adalah, intinya itu adalah begitu selesai Loka 4, saya akan langsung action untuk membentuk yang namanya komunitas praktisi ini. Jadi bagus ya, sudah langkah-langkahnya Bapak sudah tepat gitu. Dari mendekati komunitas praktisi eksternal dulu, baru kita ke internal. Memang untuk hubungan dari eksternal, kalau sebenarnya memang internal ini memang agak sulit untuk diajak gitu. Jadi kalau dalam mengenai dialog kita kali ini, apa yang bisa Bapak simpulkan dari dialog kita? Ya, kesimpulan saya itu adalah bagaimana komunitas praktisi itu bisa terbangun dan terlaksana sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Dan yang kedua, dengan terbentuknya komunitas praktisi ini, rekan-rekan guru itu bisa mengikuti jejak saya untuk menjadi CGP, dan sekaligus sekarang saya sedang mengikuti pembekalan PP. Karena apa? Dengan gelar yang diberikan kita saat ini sebagai CGP, sebagai guru penggerak itu, mereka sudah segar kepada kita. Oh, jangan main-main sama dia sudah GP sekarang. Nah, itu calon kepala sekolah, dia bilang. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penghargaan yang diberikan pemerintah kepada kita selaku GP. Itu dan selanjutnya itu adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan ini adalah dengan terbentuknya komunitas praktisi nanti, guru-guru lain itu mau bercerita kepada sekolah-sekolah terdekat itu, dan termasuk juga bagaimana guru-guru itu mampu menerapkan pembelajaran yang menarik di dalam kelas setelah mengikuti kegiatan berbagai praktik baik di komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Ya, salah satunya itu dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena itulah yang paling utama diterapkan dalam program guru penggerak ini, bagaimana murid itu sebagai objek vital di dalam pendidikan yang ada saat ini. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya tarik dari pertemuan kita pada hari ini, Paman. Terima kasih banyak ini, Paman. Jadi Bapak ini adalah sohib saya terbaik, tempat saya berkeluh kesah, dan apapun itu Paman selalu merespon apa yang saya punya mau, begitu. Ya memang namanya kita kan sebagai guru ini istilahnya, kalau orang bilang tentara senjatanya pistol, polisi senjatanya hukum, sedangkan senjata kita adalah pengetahuan gitu. Jadi memang namanya kita sebagai guru ini memang harus long life education. Jadi begitu kita harus menularkan yang namanya apa yang menjadi potensi yang baik, nilai yang baik harus kita tularkan juga di komunitas belajar kita. Baik, mungkin itu saja cukup pertemuan kita hari ini, Bapak Sabardi. Jadi sebelumnya itu Paman, saya ingin menyampaikan dulu ya ucapan terima kasih saya dulu kepada Bapak ini. Nggak usah pergi-pergi dulu Pak. Luangkan waktu saya sebentar untuk menyampaikan. Jadi gini Paman. Jadi hari ini saya sangat bersyukur kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa cerita-cerita saya. Dan yang kedua, badan otak saya terasa ringan sekarang setelah saya bercerita kepada Bapak yang telah dan saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini. Itu Pak Aman. Jadi terasa beban yang ada di pundak saya itu terasa menjadi sangat ringan. Otak saya yang awalnya menjadi mumet sekarang menjadi segar kembali, seolah-olah seperti saya menghirup udara yang sangat segar di bawah gunung tanpa ada asap. Terima kasih Paman. Semoga kita ini tetap berlanjut Paman.
sudah senang sekali ya perasaan Bapak saat ini ya. Iya ya Paman ya. Perasaan Bapak sudah senang, sudah enak. Jadi kita sudah menemukan solusi dari apa yang namanya kita membentuk komunitas praktisi yang Bapak buat di sekolah. Baik, karena saya harus ngajar, ya Pak, saya cukupkan dulu. Terima kasih Paman. Terima kasih Paman. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas partisipasinya tadi. Sekarang saya mau upload dulu nih dua-duanya. Luar biasa. Ya, jadi di sini jujur sangat banyak tulisan baik saya. Ini sudah saya tulis. Tulisan baiknya 2 lembar. Nggak usah saya baca 2 lembar, capek. Jadi saya akan baca di sini tentang coach, gitu ya. Kanda, Nyoman, Senior Pihak. Yang pertama, Kanda sudah menyampaikan sesuai dengan alurnya, membuat pertanyaan, saya katakan bukan pertanyaan apa di sini, pertanyaan tapi pertanyaan sakti lah, saya katakan ini pertanyaan sakti. Jadi apa? Bapak tuh dengan santai, dengan menggunakan santainya, sehingga Bapak menggali sedikit demi sedikit yang Gunung Rinjani itu menjadi hancur semuanya itu. Menjadi turun semuanya, bukan menjadi bukit lagi. Rata dengan tanah. Itu sudah saya bayangkan kepada Pak Nyoman. Kemudian Bapak di sini menggali permasalahan dari Kuci dengan sangat runtut, rinci, dan sangat terarah gitu. Kemudian menggunakan kata kunci. Di sini ini sangat luar biasa Bapak di sini bahwa Pak Nyoman itu sudah menggunakan kata kunci untuk membuat pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian pembicaraan sudah baru dimulai, sudah terbuka, terjadilah pembicaraan yang santai, tidak ada kaku, tidak semuanya itu. Kemudian memunculkan rasa percaya diri di antara keduanya, terutama coach dengan Kuci itu terjadi rasa percaya diri. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di Kuci itu semuanya diungkap tanpa ada rasa malu, minder dan sebagainya. Kemudian di sini ada temanya dari Kuci tadi yang saya tangkap adalah membuat komunitas praktisi, sangat luar biasa. Dan itu berusaha tadi Kuci untuk menggali tersebut. Kemudian dari pertanyaan berbobot itu menghasilkan pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang sehingga membuat Kuci ini keluar dari permasalahannya. Kemudian melakukan semuanya, pokoknya saya tidak bisa berkata-kata yang banyak-banyak, pokoknya saya mengatakan is the best pool. Itu ya. Di sini satu saja Kanda, Nyoman, maaf, satu saja tadi hampir kelewatkan, tetapi biasa di sini tidak ada yang sempurna. Kelewatkan tadi menyampaikan perasaan, tapi hebatlah kuncinya tadi langsung dia menyampaikan perasaannya gitu kan. Luar biasa itu. Semuanya sudah tercover menjadi satu di dalam buku yang besar yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Nah, itulah penilaian saya di Pak Nyoman Winarta. Bagaimana menurut Pak Nyoman atas penilaian saya yang tadi itu? Ya, memang kalau tadi itu kok lupa saya nanyakan bagaimana perasaan Pak Sabar itu memang saya di sana kurangnya. Jadi Bapak sudah benar-benar mensupervisi secara detail, pengamatannya sudah tepat banget. Jadi sudah luar biasa penelisir yang bikin Bapak Ismail. Jadi kalau pengamat itu sudah cocok banget, Bapak sudah jadi supervisor pas. Tapi kan di sini kan kita supervisor sebagai partner, pengembangan kompetensi kita. Siap. Ya, hebat. Jadi tidak ada perlu ya sudah kita gali di sini, biarkan ini menjadi saksi video kita ini tentang bagaimana alaminya kegiatan kita tanpa kita buat-buat. Tidak ada yang mengorek-ngorek duluan, tidak ada. Semuanya berjalan mengalir alami, tidak seperti yang lain. Kita di sini alami. Biarkanlah video ini menjadi saksi kita kumpulkan kepada. Saya tidak akan mengedit sedikit pun. Saya tidak akan mengedit itu. Buktikan nanti. Biarkan instruktur itu menilai alaminya. Ini yang mahal Pak. Kita dialami dan tidak ada kekurangan, walaupun kita serba kekurangan, karena kekurangan itu adalah milik kita menjadi manusia. Kita akan wajib untuk terus meningkatkan kekurangan kita itu
biarkan hanya kita yang tahu kekurangan kita. Sehingga satu pesan bagi saya, ketika kita berkaca, berkacalah seperti spion, jangan berkaca pas di depan kaca, sehingga akan terlihat terus kita baik. Kalau spion itu pasti akan terlihat orang lain. Jadi kalau kita memandang diri kita akan selalu baik. Biarkan orang lain memandang kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya saudara-saudara yang seterusnya. Sampai bertemu kembali kanda-kandaku. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.